Sahabat GPIB, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap bersuka cita. Saat ini kita kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Carolina Nikita Sundalangi, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Ora et Labora Tanjung Balai Karimun di Pos Pelkes Efesus Teluk Setimbul. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Kristus Sang Pemilik kehidupan, kami bersyukur untuk nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Saat ini kami hendak memulai rangkaian kegiatan kami dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, berikan kami hikmat yang mau diajari oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian maka firman itu akan hidup dan bertumbuh dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan hari ini dari 1 Raja-Raja 5 ayat 13-14 yang menyatakan, Raja Salomo mengerahkan pekerja paksa dari antara seluruh Israel. Jumlah pekerja paksa itu 30.000 orang. Ia mengirim mereka ke Libanon, 10.000 orang tiap bulan secara bergantian. Selama sebulan mereka di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala kerja paksa. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Sahabat GPIB, tema renungan kita pada pagi hari ini kerja sesuai porsi. Salah satu nilai penting dari kerja sesuai porsi adalah pengaruh ambisi. Saya rasa setiap kita yang mendengarkan kata ambisi sudah tidak asing lagi dengan kata ini. Ambisi berasal dari bahasa Latin yakni ambire, dan secara harafiah mempunyai arti keinginan besar untuk mencapai sesuatu yang bernilai tinggi. Menurut teori kepribadian, setiap manusia cenderung punya yang namanya ambisi, karena kehidupan mempengaruhi manusia untuk berambisi. Misalnya saja ada yang berambisi untuk menduduki jabatan tertentu, sampai-sampai melakukan segala macam cara untuk mencapainya. Ada juga yang berambisi untuk mempunyai barang-barang mewah, sehingga berusaha dengan sangat giat bekerja tanpa libur untuk membeli barang mewah tersebut. Pembacaan kita saat ini membuka perspektif untuk memperoleh gambaran bagaimana ambisi itu disadari oleh manusia dan memengaruhi kepribadiannya, sehingga perlu pemikiran yang relevan di dalamnya. Bacaan kita saat ini merupakan arahan yang diberikan oleh Raja Salomo kepada para pekerja yang sedang bekerja membangun bait suci. Dalam arahannya, Raja Salomo mengingatkan kepada para pekerja yang sedang membangun bait suci untuk mengontrol ambisi mereka dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Ambisi mereka terlihat di ayat ke-14 pembacaan kita saat ini. Selama sebulan mereka ada di Libanon dan selama 2 bulan di rumah. Beberapa pentafsir menjelaskan penjelasan ini bahwa kata selama sebulan merupakan keputusan kerja yang diambil oleh para pekerja. Mereka bekerja siang dan malam tanpa mengingat bahwa tubuh mereka juga butuh istirahat, tanpa juga mereka mengingat bahwa ada keluarga mereka di rumah yang butuh perhatian dan kehadiran mereka. Hal ini dilakukan mereka agar mereka segera menyelesaikan bait suci. Sedangkan kata selama 2 bulan merupakan keputusan dari Raja Salomo atas kersan rodi atau kerja paksa yang muncul di lapangan. Melalui penjelasan ini tergambar bahwa ambisi itu cenderung didasari oleh manusia dan memengaruhi kepribadiannya. Sekarang, bagaimana kita memaknainya dalam kehidupan kita, sehingga kita punya pengertian yang seturut dengan firman Tuhan. Sahabat GPIB memang bekerja dengan giat
dan mempunyai ambisi yang tinggi untuk menyelesaikan bait suci merupakan loyalitas yang baik dalam pengalaman spiritualitas umat Tuhan. Tetapi perlu diingat juga bahwa setiap manusia ini tidak hanya berfokus pada satu kegiatan atau satu aktivitas dalam hidupnya. Hal inilah yang dilihat tidak tepat oleh Raja Salomo. Dan kemudian Raja Salomo mengingatkan kepada para pekerja, ada hal lain juga yang membutuhkan kehadiran dan perhatian mereka. Salah satunya adalah tubuh mereka sendiri. Ketika bekerja terlalu keras, maka tubuh juga akan merasa lelah dan membutuhkan istirahat. Raja Salomo juga mengingatkan kepada para pekerja itu bahwa mereka juga punya keluarga yang membutuhkan kehadiran dan perhatian mereka di rumah. Oleh karena itu Raja Salomo menyuruh mereka kembali pulang ke rumah mereka selama 2 bulan secara berganti-gantian. Sahabat GPIB, melalui pemahaman dan pendalaman konteks di balik teks pembacaan kita pada saat ini, kita diajak untuk membangun pemahaman bahwa dalam menjalani hidup ini, kita harus bijak dalam membagi waktu untuk pelbagai aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Jangan sampai kita terjebak dengan ambisi yang membuat kita melupakan aktivitas lain dalam kehidupan kita. Kita harus tahu kapan waktunya bekerja, kita harus tahu kapan waktunya untuk bersantai. Kita juga harus tahu kapan waktunya untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Dan yang paling penting adalah kita tahu kapan waktunya untuk beribadah kepada Tuhan. Singkat pada pagi hari ini kita diajak untuk senantiasa kerjalah sesuai porsi. Jangan kita menjadi orang-orang yang terkungkung dengan ambisi kita masing-masing. Jangan sampai salah satu aktivitas yang kita lakukan secara berlebihan untuk mencapai ambisi kita, justru kita akan meninggalkan aktivitas kita yang lainnya. Oleh karena itu, mengawali pagi hari ini dengan berbagai macam pengaruh untuk berambisi mencapai sesuatu yang bernilai tinggi dalam kehidupan ini. Ingatlah selalu untuk tahu porsinya masing-masing. Untuk setiap hal yang kita lakukan, lakukanlah sesuai dengan porsinya. Oleh karena itu, mengawali kegiatan kita pagi hari ini dengan berbagai macam pengaruh untuk berambisi mencapai segala keinginan yang bernilai tinggi dalam kehidupan ini. Ingatlah selalu bahwa setiap hal, setiap aktivitas yang kita lakukan itu harus ada porsinya. Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita semua. Amin. Sahabat GPIB, mari berdoa. Kami bersyukur untuk segala bentuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, untuk setiap peristiwa hidup yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami senantiasa meminta kepada Tuhan untuk Tuhan melanjutkan anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan, aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami, beri kami hikmat, sehingga kami dapat melakukan setiap pekerjaan kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami mampu membagi waktu kami dengan baik, sehingga kami tidak akan terjebak dengan ambisi kami yang mengesampingkan aktivitas kami yang lainnya. Kami juga hendak berdoa dalam doa syukur pada pagi hari ini untuk fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Tuhan berikan kemampuan, hikmat bagi mereka untuk senantiasa bekerja melayani Tuhan melalui setiap jemaat-jemaat GPIB. Kami juga berdoa untuk pelayanan pemberitaan firman Tuhan yang terjadi dalam lingkup pelayanan GPIB, baik yang ada di kota-kota besar maupun yang ada di pos-pos pelayanan. Tuhan berkati, kiranya setiap pelayanan yang terjadi boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini sedang dalam pergumulan perjuangan mereka, untuk setiap hal yang sedang mereka alami sampai dengan saat ini. Berdoa bagi gereja yang bergumul untuk membangun gedung gereja, berdoa untuk gereja-gereja yang bergumul dalam pengurusan sertifikat hak milik,
Berdoa bagi gereja-gereja yang sampai saat ini belum memperoleh perizinan. Tuhan, lihatlah mereka yang saat ini sedang bergumul, sehingga kiranya pergumulan ini dapat Tuhan jawab seturut dengan waktu yang telah Tuhan tentukan. Kami berdoa juga untuk berbagai hal yang akan terjadi dalam kehidupan kami pada hari ini, kiranya kami dapat melewatinya dengan penuh sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, syukur kami pada pagi hari ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat GPIB, demikian renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam manis untuk sahabat GPIB dimanapun berada. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Tenihut Marpai. Saat ini saya sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Marturia Kuansing di Riau. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengadakan penggalangan dana. Saya bersama dengan panitia pembangunan gedung serbaguna dan fasilitas mengharapkan dukungan dana dari Bapak Ibu saudara-saudara GPIB dimanapun berada. Saat ini kami sedang dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung dan kami sedang membutuhkan dana sebesar Rp890.455.000 untuk melanjutkan pembangunan gedung serbaguna dan pengadaan fasilitas, di mana kurang lebih 6 tahun pembangunan gedung serbaguna ini terbengkalai dikarenakan terkendala pada dana. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak terkasih, sahabat GPIB dimanapun berada, kami sangat membutuhkan uluran tangan daripada sahabat GPIB sekalian. Apabila sahabat GPIB berkenan untuk membantu, silakan untuk mentransfer ke rekening panitia pembangunan GPIB yang tertera di layar ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala yang menjadi dukungan Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih.